Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai membatalkannya wudhu sesuai dengan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang dapat merusak wudhu yakni ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan atau lubang pelepasan seperti kotoran, air kemih, kentut, dan sebagainya. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seseorang dari kamu kembali dari tempat buang hajat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku seorang mazza, sering keluar mazi, dan aku malu menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putrinya. Maka aku menyuruh Miqdad bin Aswad Al-Kindi, lalu dia menanyakan kepada beliau, lalu beliau bersabda, dia wajib membasuh kemaluannya dan berwudu. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya dan ia meragukan apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak, maka jangan keluar dari masjid hingga mendengar suara atau mencium bau. Yang kedua, hilang akal seperti halnya gila, mabuk, pingsan, tidur, dan sebagainya, sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, dan Daruqutni dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata itu sumbat dubur. Apabila kedua mata itu terpejam, terlepaslah sumbatannya. Maka barang siapa tidur, berwudulah. Tidur yang dapat membatalkan wudu yang dimaksud yakni tidur dalam posisi yang tidak memungkinkan atau menempel kedudukannya ke tempat duduk. Apabila memungkinkan, walaupun dengan bersandar pada sesuatu yang seandainya sesuatu itu diambil membuatnya terjerembab atau terjerembab, maka tidur dalam posisi seperti itu tidak membatalkan wudu. Sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Imam Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau pernah menanti sholat isya hingga terkulai-kulai kepalanya. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Dan yang ketiga, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang telah sama-sama dewasa dan bukan mahramnya. Sesuai dengan dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kamu menyentuh wanita. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik dan Asy-Syafi'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata,
menciumnya seseorang lelaki kepada istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, termasuk makna mulimasah atau menyentuh yang dimaksud Al-Quran. Bermaka barang siapa mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka ia wajib berwudu lagi. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau lubang pelepasan manusia dengan telapak atau jari-jari tangan bagian dalamnya, sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja lelaki yang menyentuh farji atau kemaluan atau lubang pelepasannya, hendaknya ia berwudu. Dan siapa saja wanita yang menyentuh farjinya, maka hendaknya ia berwudu. Hadis seperti ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud An-Nasai, Imam Ahmad, dan Imam At-Tirmidzi dari Ummi Habibah radhiyallahu anhu dengan redaksi yang berbeda, yang haram diperbuat muhdis. Yang haram diperbuat muhdis, pembahasan selanjutnya, bagi muhdis atau yang berhadas kecil, diharamkannya melakukan 4 perbuatan ibadah. Yang pertama, haram salat, yang termasuk di dalamnya sujud tilawah dan sujud syukur, sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kamu apabila berhadas sehingga ia berwudu. Yang kedua, haram tawaf, sesuai diriwayatkan oleh Imam 5 selain Abu Daud, Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf di Baitullah itu sama dengan sholat, hanya saja Allah menghalalkan untuk berbicara di dalamnya. Maka barang siapa berbicara, janganlah berbicara kecuali pembicaraan itu bermanfaat atau baik. Yang ketiga, haram menyentuh mushaf. Dalam arti yang dimaksud adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 79 sampai dengan 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak halal menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, yang diturunkan dari Tuhan pemelihara alam semesta. Dan hadis yang diriwayatkan Daruqutni, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Berkata Al-Hakim pula, isnad hadis ini tersebut memenuhi syarat hadis sahih. Yang keempat, haram membawa mushaf
keharaman membawa mushaf ini dikiaskan kepada menyentuhnya. Berkata Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini di dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau berkata, apabila menyentuhnya haram, maka lebih-lebih lagi untuk membawanya, kecuali bersama benda-benda lain dan tidak dimaksudkan semata-mata membawanya. Demikian juga halnya dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Fathul Wahhab. Beliau menjelaskan, dan halal membawanya pada benda-benda lain sebagai pengikut padanya jika ia tidak dimaksudkan, yakni al-mushaf, misalnya dengan tujuan membawa benda-benda itu semata, atau tidak ada sesuatu yang dimaksud, dan bersama tafsirnya, karena tafsir itulah yang dimaksud, bukan Al-Qur'annya. Letak halalnya membawa Al-Quran bersama tafsir itu apabila tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Apabila Al-Qurannya lebih banyak atau sama, maka haram untuk membawanya. Penjelasan kedua ini, atau penjelasan kedua imam tersebut yang tadi saya sampaikan, tentunya sangat sesuai dengan makna yang terkandung dalam perbuatan Rasulullah SAW ketika mengirimkan surat kepada Raja Romawi Heraklius yang beragama Nasrani. Dalam surat tersebut beliau mencantumkan surat Al-Imran ayat 64. Padahal beliau tentunya mengetahui bahwa Raja Heraklius tidak mungkin berwudu ketika mengetahui adanya ayat Al-Quran pada surat tersebut. Perbuatan beliau ini menunjukkan bahwasanya bolehnya membawa Al-Quran jika bercampur dengan sesuatu atau benda atau tulisan. Sebab jika tidak boleh, tentunya beliau SAW tidak akan mencantumkan ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepada orang kafir. Karena Rasulullah SAW melarang umatnya bepergian ke negara atau daerah kekuasaan orang kafir dengan membawa Al-Quran, karena dikhawatirkan mereka akan mengambilnya. Sesuai diriwayatkan oleh Imam 7 selain Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, juga oleh Imam Malik dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang bepergian membawa Al-Quran ke negeri musuh, tentunya karena takut musuh mengambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video selanjutnya.